Halo semuanya, saya Siti Latifah Fauziah dari kelas MN21F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pertanggungjawaban dari materi akuntansi manajemen pertemuan ke-11. Sumber dari materi ini adalah buku akuntansi manajemen yang disusun oleh Sepdia Rizka Manurung dan kawan-kawan. Langsung saja kepada pendahuluan. Pada akuntansi manajemen ini terdapat desentralisasi. Decentralization atau bisa disebutnya merupakan suatu delegasi atau wewenang pengambilan keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih rendah di dalam sebuah organisasi. Istilah pusat pertanggungjawaban digunakan untuk setiap bagian dari suatu organisasi yang manajernya memiliki kendali dan bertanggung jawab atas biaya. Manajer-manajer ini mengemban otoritas untuk membuat keputusan-keputusan tanpa harus meminta persetujuan dari manajemen yang lebih tinggi. Menurut Garrison juga, terdapat 3 jenis utama pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu pusat biaya atau cost center, kedua pusat laba atau profit center, ketiga pusat investasi atau investment center, dan tingkat dan itu yang terakhir ada juga tingkat kadar atau tanggung jawab yang diperingkat dari yang paling rendah pada pusat biaya sampai yang paling tinggi pada pusat investasi. Pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu pusat biaya atau cost center merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat biaya memiliki kendali atas biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Manajer biaya pusat diharapkan untuk meminimalkan biaya sambil menyediakan tingkat produk dan layanan yang diminta oleh bagian lain dari organisasi. Pusat biaya bisa relatif kecil seperti sel pabrikasi, kantor eksekutif puncak, atau departemen hukum. Terdapat dua metode dalam pusat biaya. Yang pertama yaitu metode yang merupakan biaya standar untuk tambahan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik dibandingkan dengan biaya aktual. Dan evaluasi kinerja terhadap suatu pusat biaya menekankan langkah-langkah efisiensi guna untuk memastikan bahwa hasil-hasil operasi periode tertentu dicapai dengan seminimal mungkin. Dan metode kedua yaitu merupakan metode yang anggaran fleksibel tanpa biaya standar, yang berarti penggunaan pola perilaku biaya sebagai landasan untuk memproyeksikan biaya dan pendapatan pada berbagai tingkat aktivitas yang kemudian dibandingkan dengan kinerja aktual atau kinerja yang sesungguhnya dalam upaya untuk menentukan biaya terkendali atau tidak. Yang kedua yaitu pusat laba. Pusat laba atau profit center merupakan suatu pertanggungjawaban di mana manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan. Dalam pusat laba, manajer bertanggung jawab atas otoritas untuk pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya manapun pendapatan unitnya. Akuntansi pertanggungjawaban pusat laba. Laporan kinerja pusat laba membandingkan kinerja sesungguhnya dengan kinerja menurut anggaran. Selisihnya merupakan satu indikator kinerja. Laporan kinerja adalah membandingkan laba terkendali yang telah dicapai dan laba terkendali yang telah dianggarkan. Contohnya yaitu laporan kinerja pada bulan Januari pada tahun 2020. Laba terkendali sesungguhnya adalah Rp9.400.000. Rp9.400.000 dikurangi laba terkendali menurut anggaran yaitu Rp9.500.000 dan selisihnya merupakan tidak menguntungkan yaitu sebesar Rp100.000. Yang ketiga yaitu pusat investasi. Pusat investasi atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat investasi memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam aset operasi. Manajer pusat investasi memiliki wewenang ekstensif untuk tindakan-tindakan seperti pembelian aset jangka panjang, penentuan syarat-syarat kredit, penentuan tingkat persediaan, dan penetapan harga jual.
Dalam akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi, terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu pengembalian investasi atau sering kita sebut return of investment yang dapat disingkat menjadi ROI. Manajer pusat investasi ini mengemban tanggung jawab atas pendapatan dan beban. Laba operasi terkendali merupakan bagian esensial dari pelaporan pusat investasi, sebuah ukuran yang mempertimbangkan jumlah aktif yang dipertimbangkan jumlah aktiva yang ditanamkan. Nah, jadi itulah merupakan tingkat yang disebut return of investment atau pengembalian investasi. Yang kedua yaitu laba residu atau residual income. Dan kita biasa menyingkatnya menjadi RI. Laba residu merupakan alternatif lainnya untuk mengukur kinerja divisi yang merupakan suatu selisih laba dan kembalian minimal atau minimum required rate of return yang telah ditetapkan oleh perusahaan. RI ini sering juga disebut sebagai EVA atau Economic Value Added. Keunggulan dari akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi ini ada dua, yaitu menguntungkan perusahaan tetapi menurunkan ROI merata divisinya. Karena ROI ini memiliki kelemahan yang dapat menyebabkan manajer SBU menolak usulan investasi yang artinya sebenarnya menguntungkan perusahaan tapi sayangnya menurunkan ROI terata di divisinya. Kelemahan ini tidak dijumpai kalau kita tidak menggunakan RI atau residual income itu, dan inilah dari keunggulan utama dari RI dibandingkan ROI. Jadi keunggulan dari residual income itu ini menguntungkan perusahaan tapi menurunkan ROI. Yang kedua yaitu laba residu dapat menggunakan kembalian minimal berbeda-beda untuk berbagai jenis aset. Tidak seperti ROI, laba residu merupakan ukuran profitabilitas absolut, yakni dalam angka rupiah. Jadi, apabila tingkat investasi dua divisi berbeda, jadi misalnya kembalian minimal aset lancar ditetapkan lebih rendah daripada kembalian minimal untuk aset tetap gitu. Adapun kelemahan dari laba residu adalah dapat mendorong manajer untuk berpandangan jangka pendek. Contohnya manajer mungkin tidak melakukan pelatihan karyawan hanya untuk mengurangi beban agar labanya tinggi dan pada gilirannya laba residunya akan tinggi juga. Tidak melakukan pelatihan tersebut dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi kelemahan ROI juga terjadi pada laba residu. Itu. Yang kedua, kelemahan dari laba residu itu ukuran profitabilitas absolut yakni dalam angka rupiah. Laba residu dalam ukuran probabilitas absolut yaitu dalam rupiah. Jadi apabila tingkat investasi dua divisi berbeda, perbandingan langsung kinerja dua divisi tersebut tidak adil. Laba residu itu dapat dihitung dengan laba residu sama dengan laba operasi dikurangi aset perusahaan dikali tingkat ROI. Jadi tingkat aset perusahaan dulu sama tingkat ROI itu dikalikan, kemudian laba residu dikurangi hasil dari perkalian aset perusahaan dan tingkat ROI. Ketika laba residu itu positif, laba dari suatu investasi pada aset lebih besar daripada ROI yang dikehendaki. Jadi oleh karena itu investasi dianggap menjanjikan. Laba residu yang negatif mengindikasikan bahwa pengembalian investasi tidak memadai untuk memenuhi jumlah minimal yang dikehendaki manajemen. Tuh. Jadi akuntansi kesimpulannya itu ya, kesimpulannya itu akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting merupakan suatu sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan, biaya dan investasi yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Gitu. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.